Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Harus siap dong. Oke. Baiklah, selamat datang di channel saya, Ranggi Ramadhani Ilminisa. Subscribe dulu, like dan share supaya teman-teman semua juga bisa belajar sama-sama, oke? Nah, akan belajar apakah kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang debat. Sebenarnya debat itu apa sih? Nah, debat itu adalah pertukaran pendapat antara dua orang atau dua tim yang berbeda mengenai suatu hal dengan memperhatikan alasan-alasan tertentu untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Itu adalah debat. Nah, seringkali kita juga jumpai debat yang ada di televisi ataupun kalau misalnya kita nonton di YouTube juga banyak contoh-contoh video debat di sana. Biasanya debat presiden, ada suatu hal yang menjadi mosi atau topik yang akan diperdebatkan oleh kedua calon presiden dan wakil presiden. Oke, itu adalah definisi tentang debat. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur debat. Sebenarnya ada apa aja sih sebenarnya unsur debat itu? Yang pertama itu adalah mosi. Mosi itu apa sih sebenarnya? Mosi itu adalah topik yang akan menjadi perdebatan. Topik debat itu adalah mosi. Nah, mosinya apa? Itulah yang akan diperdebatkan oleh tim argumentasi dan tim afirmasi dan tim oposisi. Nah, sekarang kita masuk unsur yang kedua, yaitu tim afirmasi. Tim afirmasi itu adalah tim yang memberikan argumentasi pro atau setuju dengan mosi. Jadi, tim afirmasi ini setuju dengan mosi disertai dengan argumentasi-argumentasi yang valid sesuai dengan mosi yang dilontarkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah tim oposisi. Tim oposisi ini apa? Tim oposisi ini adalah tim yang kontra atau menolak mosi. Jadi, mereka itu tidak setuju dengan mosi yang disampaikan, dengan alasan-alasan yang valid yang menurut mereka benar. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada netral. Netral itu apa? Berarti dia tidak berpihak pro ataupun tidak berpihak kontra. Jadi dia berada di tengah-tengah. Jadi dia bersifat netral terhadap mosi. Tidak mengiyakan atau tidak menidakkan. Kemudian yang kelima itu ada moderator. Nah, moderator ini adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan mosi, kemudian menyusun atau membawa acara itu supaya acara itu lancar, kemudian kembali menengahkan mosi apabila ada tim afirmasi atau tim oposisi yang keluar dari jalur mosi. Itu adalah tugas moderator. Jadi moderator di sini itu tugasnya yang pertama, salam pembuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di debat tentang X misalnya. Nah, kemudian kita kenalkan tim afirmasi, yaitu si A, si B, si C. Kemudian ada tim oposisi, si D, si E, si F, dan seterusnya. Itu adalah tugas dari moderator. Nah, yang terakhir itu adalah penulis. Nah, penulis ini sebenarnya apa ya tugasnya? Penulis ini tugasnya adalah untuk mencatat poin-poin atau hal-hal penting apa saja yang terjadi atau diungkapkan baik tim afirmasi ataupun oposisi selama debat itu berlangsung. Jadi seperti itu. Nah, Bu, saya itu pernah mendengar adanya debat kusir. Debat kusir itu apa ya, Bu? Nah, debat kusir itu adalah debat yang dilakukan oleh dua pihak, entah afirmasi dan oposisi, tetapi dari
pendapat yang dilontarkan, entah setuju atau tidak setujunya terhadap mosi, itu mereka tidak mendasarkan alasan berdasarkan fakta-fakta. Berarti argumentasinya itu tidak kuat, hanya sebatas iya atau tidak dengan didasari pendapat mereka secara pribadi. Sedangkan kalau misalnya kita debat secara real, itu debat secara real itu kita harus bisa mempertahankan argumentasi kita itu sesuai dengan data yang ada. Berarti memang argumentasi itu harus benar-benar valid. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam struktur debat. Nah, struktur debat itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengenalan. Ya, pengenalan itu adalah penyampaian mosi, kemudian pengenalan dari tim afirmasi, oposisi, dan netral. Kalau netral ada, tapi biasanya ada debat itu yang menidakadakan netral. Jadi hanya tim afirmasi dan oposisi saja. Kemudian yang kedua adalah penyampaian argumentasi. Berarti dari tim afirmasi ataupun oposisi itu mereka menyatakan pendapat iya atau tidak, disertai dengan argumentasinya sesuai dengan data yang valid. Kemudian yang ketiga itu adalah debat. Jadi debat itu sudah ada dari tim afirmasi dan tim oposisi, berarti langsung melontarkan gitu. Jadi ada waktu yang dibatasi untuk misalnya tim afirmasi diberikan 1 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Setelah waktu itu habis, berarti sudah habis, langsung ke oposisi dan sebaliknya. Ataupun kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa, berarti anggota tim lain boleh menambahkan argumentasinya untuk memperkuat. Begitu. Dan perlu diketahui di sini, di dalam debat itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena apa? Karena di dalam debat itu kita sama-sama menguatkan argumentasi kita terhadap mosi. Tetapi kalau misalnya itu diperlombakan, memang ada yang menang dan ada yang kalah. Poin untuk mengetahui yang menang siapa dan yang kalah siapa itu adalah yang pertama, itu mereka yang benar-benar pandai untuk mengungkapkan argumentasinya berdasarkan data-data yang valid. Itu adalah poin utama ketika debat berlangsung. Jadi seperti itu. Oke, nah kita masuk ke dalam aspek bahasa dalam debat. Sebenarnya kaidah kebahasaan di dalam debat itu apa saja? Nah, kaidah di dalam debat itu adalah tentu menggunakan kalimat-kalimat yang baku, dalam artian bahwa tidak ada kata-kata aku menyayangkan kalau misalnya mereka berada di dalam tim. Berarti itu menggunakan kata-kata kami karena mereka berada di dalam tim, entah afirmasi ataupun oposisi. Nah, kemudian yang kedua itu kalimat. Yang pertama tadi menggunakan kalimat baku, yang kedua menggunakan kalimat kompleks. Yang selanjutnya setelah menggunakan kalimat kompleks, penyampaian bahasa di dalam debat itu juga harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kan ada, kalau misalnya debat berlangsung itu ada salah satu yang misalnya muncul emosi di antara salah satu pihak, entah afirmasi ataupun oposisi. Nah itu kadang-kadang itu juga ada kata-kata yang mungkin tidak patut untuk disampaikan, misalnya dilontarkan, tidak patut untuk dilontarkan. Misalnya ada kata-kata bahasa Jawa yang langsung terlontar begitu saja. Kalau mereka misalnya sudah praktek debat, terus habis gitu tidak sadar mereka berapi-api saking mempertahankan argumentasinya, ada kata-kata bahasa Jawa yang keluar. Nah itu berarti harus pandai-pandai mengatur bahasa untuk menyampaikan pendapatnya di dalam debat. Nah selanjutnya tentu di dalam debat aspek kebahasaannya itu adalah menggunakan konjungsi-konjungsi untuk menyampaikan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke, sudah cukup pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Bye-bye.